Halo, 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 it's review time. Udah cukup lama ya dari Mai selesai nonton drama Record of Youth dan bikin reviewnya. Hari ini Mai mau nge-review drama yang mungkin kamu udah selesai nonton 2 minggu yang lalu, tapi Mai baru selesai nonton 2 hari yang lalu sebenarnya ya, karena belakangnya ada banyak deadline, jadi ada hari-hari Mai nggak sempet nonton. Oke, drama itu adalah 18 Again. Oke, ini salah satu drama favoritnya Mai sebenarnya. Dan menurut Asian Wiki, drama ini mendapat rating 91 dari 100. Sebentar, ini suaranya Mai jelas nggak? Ya, 91 dari 100 itu cukup tinggi. Dan review Mai untuk drama ini sebenarnya sangat bagus ya. Mai suka banget drama ini karena plotnya fresh. 18 Again ini bertema fantasi, komedi, drama juga. Jadi semuanya bercampur dari satu ya. Segi fantasinya adalah ya pemeran utama prianya di sini mendadak umurnya sudah 37 tahun, itu balik ke umur 18 tahun. Oke. Dan main nonton drama ini karena pemeran utama prianya yang versi mudanya ini aktor favoritnya Mai. Oke, dan dia masih sangat muda, tapi aktingnya keren banget. Dia adalah Lee Do Hyun. Oke, kalau kamu nonton Hotel de Luna, dia sangat terkenal di sini ya. Dia adalah pangeran kunang-kunang yang di Hotel de Luna. Tapi sebenarnya Mai sudah kenal dia dari drama sebelum ini. Clean with Passion for Now. Sebenarnya Mai udah kenal dari situ. Dan Mai sebenarnya sudah mulai memperhatikan dia saat itu ya. Terus lihat dia di Hotel de Luna jadi bucin. Ngaku deh bucin karena dia karena memang perannya di Hotel de Luna juga keren ya. Dan kali ini nggak kalah kerennya, malahan kalau di Hotel de Luna kan dia screen time-nya sedikit sekali ya, tapi di sini sangat banyak karena dia peran utamanya ketika si Yoon Sang Hyun pemeran Hong Dae Yong kembali ke usia 18 tahunnya. Sebenarnya ini sangat syarat dengan segi fantasi karena gimana ya, orang sudah umur 37 tahun bisa balik ke 18 tahun. Itu karena Hong Dae Yong ini punya banyak penyesalan ya. Jadi dia suatu hari ketemu dengan customer karena dia seorang teknisi gitu. Terus dia ketemu customernya orang tua, sudah kakek-kakek begitu. Terus dia ceritalah sedikit bahwa dia itu menyesal, banyak sekali penyesalan dalam hidupnya gitu. Ketika dia minum teh, malam harinya Hong Dae Yong ini ke sekolah lamanya dan dia main basket di sana. Mendadak ketika dia menembakkan bola dari tengah lapangan, itu listriknya mati semua. Dan ketika dia buka mata, dia sudah berubah jadi muda tanpa dia sadari gitu. Dan ketika dia keluar dari gedung itu dan ketemu orang-orang lain, orang tuh bilang, semuanya manggil dia Hakseng gitu. Hakseng itu adalah panggilan untuk anak umur sekolahan gitu. Dan dia pertama ini ya tersinggung, apa sih kok aku dipanggil Hakseng gitu. Tapi ketika dia berkaca dan dia sadar, wah itu lucu sekali. Mai masih inget ya, banyak adegan lucu di drama ini. Dan yang sebenarnya Mai itu sebel sama drama ini, kadang dalam drama yang setiap episodenya itu sekitar 1 jam lebih, itu Mai bisa punya banyak emosi. Misalnya di menit berapa Mai itu ketawa karena lucu banget gitu, tapi menjelang abis dramanya sedih banget sampai Mai itu nangisnya itu sampai pernah di ngomongin mamanya Mai, kamu tuh kenapa sih mata kamu bengkak-bengkak gitu. Ternyata Mai itu nangis banget gitu karena sedih ya. Jadi dia Hong Dae Yong ini punya istri yang diperankan oleh Kim Hanel, namanya Jong Da Jong ya. Mereka sudah menikah selama 18 tahun dan sebenarnya mereka menikah itu karena kecelakaan. Yes, that's right, kecelakaan. Jadi di akhir masa SMA-nya Daeyong ya, ketika final basket, Daeyong ini hebat banget main basketnya. Dia seorang pemain inti di tim sekolahnya ya. Dan dia itu bahkan karir masa depannya di basket itu sangat baik gitu. Tapi ketika pertandingan final, Jong Da Jong
nemuin pacarnya ini dan bilang bahwa dia hamil. Dan Daeyeon saat itu memutuskan untuk nggak main di babak final dan dia memutuskan untuk pergi dengan Dajong gitu. Jadi memang gosip tentang Dajong ini hamil sudah tersebar di sekolah gitu. Dan akibatnya Daeyeon dan Dajong sama-sama nggak kuliah karena mereka memilih untuk membesarkan anak mereka gitu. Dan nggak mudah ya, ini pelajarannya sangat baik untuk kamu yang pacaran. Hati-hati ya, hati-hati banget. Membesarkan anak di usia yang muda itu nggak gampang. Nah, di drama ini kalian bisa nonton gimana struggle-nya, menderitanya pasangan ini membesarkan anak mereka. Jadi ketika hamil aja ada masalah, terus keluarganya, mamanya Dajong dan papanya Daeyeon itu nggak bisa terima kalau mereka tuh akhirnya harus menikah. Jadi mereka saja menyarankan gugurkan saja kandungannya gitu. Kalian kan punya masa depan gitu. Tapi mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kehamilan itu sampai melahirkan. Dan yang gawatnya lagi, mereka itu melahirkan anak. Dajong melahirkan anak kembar. Bayangkan ya, anak kembar tuh nggak gampang urusnya guys, 2 gitu ya. Dan Daeyeon ini harus bekerja pontang-panting untuk membiayai, menafkahi keluarganya. Karena juga dia kan nggak kuliah, jadi cuman lulusan SMA. Bagaimana sih dia kerjanya seperti menjadi pelayan, kuli gitu demi untuk keluarganya gitu. Nah, itu adalah awal dimana mereka itu ditunjukkan bahwa kehidupan mereka tuh sama seperti kehidupan nyata kayak kita gitu ya. Mereka berjuang membesarkan kedua anak mereka dari kecil. Terus masalah itu timbul ketika mereka itu nggak terbuka satu sama lain. Nah, jadi kalau kamu punya pasangan, ya meskipun itu baru pacar ya, menurut Mai sih kalian harus selalu jujur gitu. Ketika ada masalah jangan disimpan sendiri, jangan bilangnya nggak apa-apa gitu. Iya, memang maksudnya kadang orang itu menutupi sesuatu itu supaya pasangannya nggak khawatir gitu kan. Tapi kalau sudah lama-kelamaan kayaknya lebih baik share gitu. Mereka ini dari satu masalah diem dan kepikiran tidak mau ya buat pasangannya sedih. Tapi makin lama masalahnya makin banyak gitu, makin numpuk. Dan mereka ujung-ujungnya malah nggak pernah share. Dan mulai saling curiga gitu. Misalnya gini, Dajong itu lihat Daeyeon itu minum-minum di rumah gitu. Awalnya Dajong itu nanya, kenapa kamu minum, ada masalah ya? Enggak, aku cuma mau minum, kata Daeyeon gitu. Tapi Daeyeon itu sering minumnya. Terus Dajong nanyanya jadi gini lama-kelamaan ya, kok kamu minum lagi sih? Kamu kok bisanya mabuk-mabukan? Kamu lihat nggak, aku tuh pulang kerja capek, tapi kok aku lihat kamu tuh bisanya mabuk-mabukan doang. Jadi gitu. Jadi masalahnya makin lama makin besar. Jadi pada suatu hari mereka berdua itu sama-sama nggak bisa menahan diri, bertengkarnya hebat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pisah, bercerai gitu ya. Ketika mereka memutuskan bercerai, Daeyeon juga waktu itu dipecat dari pekerjaannya. Sebenarnya dia dipecat juga karena dia itu membela keluarganya loh. Nonton deh untuk detail lengkapnya ya. Jadi dia dipecat tapi dia nggak kasih tahu Dajong gitu. Dia enggak tinggal di tempatnya Dajong gitu. Dia ini ya, akhirnya yang kejadian itu tuh dia ketemu customer dan dia berubah jadi muda. Jadi ketika dia berubah jadi muda, dia ketemu sama dia tinggal di tempat temennya itu namanya Ko Dok Jin. Jadi temennya nampung dia istilahnya dan menjadi papa angkat buat dia gitu, buat si Daeyeon muda yang ganti nama jadi Ko Woo-young ya. Jadi segi bagusnya juga di sini moral value-nya, ketika Daeyeon ini menjadi Woo-young, ketika dia masih muda, awalnya dia tuh bilang, oh aku ingin meraih mimpiku gitu. Akhirnya aku bisa balik muda, aku bisa melepaskan penyesalan aku yang sudah lama. Misalnya dia kan bintang basket gitu, dia ingin, sebenarnya dia pengen balik jadi pemain basket, wujudnya impian dia gitu kan. Dia kan nggak perlu mikirin Dajong lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya dia malah balik ke Dajong, dan memang karena bucin banget sama Dajong ya, dia akhirnya mau balik sama Dajong. Dan ketika di sekolah, dia masuk sekolah itu, dia ketemulah dengan anaknya ini yang kembar ini ya. Dan di situ dia
mengenal anak-anaknya tuh kayak gimana, mengenal dengan lebih baik ketika di sekolah. Karena ternyata dia itu ketika menjadi ayah, dia tuh sadar dia tuh kurang perhatian sama anaknya gitu. Jadi anaknya si kembar yang cewek Sia, yang cowok namanya Siwoo, mereka juga nggak deket lagi sama bapaknya gitu. Siwoo ketika ditanya sama Daeyoung, kamu mau main basket nggak? Terus Siwoo bilang, ah nggak mau, aku nggak suka basket. Siwoo bukan nggak suka basket, tapi sebenarnya dia minder sama diri dia gitu. Dia tuh ingin menunjukkan ke Daeyoung bahwa dia tuh bisa main basket, tapi dia minder. Dan di satu sisi dia itu juga sering dibully di sekolahnya, tapi sebenarnya bulinya juga bukan karena masalah yang berat sebenarnya, itu nanti diceritakan kenapa dia dibully. Dan Sia juga nggak deket sama bapaknya, dia merasa gimana ya, bapaknya itu nggak ngerti sama dia gitu, jadi dia sama ini nggak deket sama bapaknya. Nah, saat bapaknya kembali di sekolah ini sebagai Ko Woo-young, dia menjadi teman untuk Sia dan juga untuk Siwoo gitu. Jadi akhirnya Sia menganggap dia teman baik, dan Siwoo juga nganggap Woo-young teman baik. Mereka bahkan main basket bersama dan hampir mewujudkan impian bersama ya. Tapi ya Daeyoungnya nggak jadi mewujudkan impiannya ya, karena bagaimanapun dia ingin balik kepada Dajong gitu. Jadi Mai itu suka cerita ini yang banyak moral value-nya, bahwa yang bisa Mai tangkap sih ini dari episode terakhirnya ya, bahwa kita itu kalau ada hal yang tidak memuaskan kita nggak bisa cuman menyesal gitu, terus nggak ada kelanjutannya. Terus kalau kamu menyesal, kamu buat apa gitu? Mendingan daripada kita cuma nyesel, kita harus belajar gitu. Kita belajar dari kegagalan. Misalnya di posisi Daeyoung ya, oh aku gagal dari menjadi papa yang baik, aku harus gimana ya sama anak-anakku, aku harus lakukan apa ya ke istriku supaya istriku ini nggak salah paham dengan aku gitu. Jadi daripada menyesali, lebih baik belajar, tahu di mana. Nah, Dajong juga belajar. Sebenarnya Dajong juga ada salahnya sebagai istri, yaitu dia itu nggak mau lebih sabar, dia langsung judge suaminya. Oh, kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh nggak mau usaha untuk keluarga gitu. Ah, kamu tuh gini, masalah kecil aja kamu langsung minum-minum. No, sebenarnya Dajong salah karena dia nggak lihat Daeyoung ini sebenarnya usahanya sudah sangat keras di luar sana gitu ya. Dan dia bahkan give up mimpinya sebagai pemain basket. Ketika mereka sudah nikah, sebenarnya dia pernah ditawarin sekali lagi untuk gabung sama tim basket, tapi Daeyoung menolak karena dia lebih memilih keluarganya. Jadi cintanya Daeyoung sama keluarganya, keren banget ya. Jadi kamu harus banget nonton drama ini. Mai bilang sekali lagi, harus sampai 10 kali, karena banyak moral value yang bisa kamu pelajari. Nggak cuma yang Mai sampein, karena terlalu banyak yang Mai nggak bisa sampein semuanya moral value-nya. Tapi yang pasti drama ini enggak pernah sekalipun bikin Mai ngantuk ya. Dan Mai itu selalu penasaran, pingin terus nonton sebenarnya. Kalau masih kuat aja mau sehari bisa 5-6 episode, kenapa enggak gitu ya. Jadi bisa buat Mai itu bener-bener pengen nonton terus, penasaran ya. Dan castnya juga ganteng. Iya, Mai mau muji sekali lagi kemampuan aktingnya Do Hyun. Dia bisa menyamakan dirinya sampai kita tuh bisa melihat Yoon Sang Hyun di dalam diri Lee Do Hyun gitu. Jadi dia peran muda, tapi kita bisa melihat sisi tuanya di dalam diri dia itu. Dan juga dia sangat berani ya, Do Hyun ini, melihat lawan mainnya Kim Hanel ini seorang artis senior ya. Dan mereka berselisih umur 18, sekitar begitu, 18 tahun atau begitu, pokoknya cukup jauh ya. Dan dia cukup berani berperan bersama Hanel. Jadi saya benar-benar memuji Do Hyun. Dan oke, sampai di sini dulu reviewnya Mai ya. Mudah-mudahan dengan dengar review dari Mai, kamu jadi mau nonton juga 18 Again. Ini 16 episode. Jangan lupa ditonton, satu episode sekitar 1 jam begitu ya untuk durasinya. Kita ketemu lagi di review-review berikutnya. Mai masih nonton beberapa drama, Modern Friends, Startup, The Tale of the Nine Tail, dan Mai akan start nonton Live On.
Tetap setia di channelnya Mai. Mai balik lagi nanti di review-review berikutnya. Bye.